Yang datang kepadanya bukan manusia. Ya, tapi yang Viro bawakan Yohanes 1 ayat 1 untuk membuktikan siapa Yesus tadi kan. Paulusnya yang mengatakan dia bukan manusia. Berarti dia bukan anak Maria, gitu. Oke, terserah Bang Zuma lah. Intinya aku mau diskusi sama Bang Zuma nggak bisa ngomong begini, gimana caranya kita diskusi? Aku juga saya simpulkan bahwa tadi kan saya mengatakan ada dua Kristus. Kan Anda sudah mengiyakan tadi, Yesus mewanti-wanti kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang memakai namanya. Kata Yesus kan, kita sepakat itu kan. Nah, di luar murid Yesus, jauh di ufuk sana, ketika ke Damsyik ada yang bukan murid Yesus, namanya Saulus, bertemu dengan yang bernama Kristus, yang bukan manusia. Nasihat Yesus kepada murid-muridnya, waspada kepada Kristus palsu. Baik. Ya, tuh, coba. Memang ketemu dengan Rasul Paulus itu bukan natur kemanusiaannya Yesus lagi. Kan natur kemanusiaan Yesus udah nggak ada, Bang Zuma. Kok nggak ngerti sampai situ sih? Natur Kenapa bisa nggak ada? Kenapa bisa nggak ada? Kan dia udah naik ke surga. Naturnya kan udah naik ke surga. Di atas surga dia masih manusia kok. Sabar, Bang Zuma. Di atas surga, Bung. Di atas surga. Anda baca di dalam Markus 14. Anda baca di dalam Markus 14. Memiliki natur insani dan natur ilahi. Itu ajaran siapa? Ajaran siapa itu? Ini saudara Viro, maaf. Saya bukan sok tahu, tapi saya baca dalil dan saya hafal dalil. Markus 14 nomor 62, Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan sebagai apa? Sebagai bukan manusia atau sebagai anak manusia? Nah kan mulai berfirman dalam hati. Aduh, udah. Saudara Viro, Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan itu dalam rupa manusia. Maaf, itu dalil. Markus 14 nomor 62, dan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa Elohim sebagai anak manusia. Kapan dia pernah berubah menjadi bukan manusia? Udah, Piro gantian, Bang Kukuh lagi, dilanjutin yang tadi. Bang Piro sedikit diperbanyak jam belajarnya lagi ya. Habis itu nanti lanjut lagi, baca Bible aja dulu. Baik. Ternyata kualitasnya Bang Zuma diskusi nggak pernah berubah ya, dan itu sama aja ya. Nggak dikasih kesempatan orang ngomong. Assalamualaikum Bang Zuma, mohon maaf ini saya potong waktunya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya silakan. Piro sebentar Piro. Piro Aku izin turun. Ya silakan Bang Surga. Saya mau menyampaikan saja kepada Bang Zuma, tolong doakan saya di sini di Cianjur Bang Zuma, karena di sini tuh misionaris tuh udah semakin banyak saja Bang Zuma. Mereka tuh sekarang tuh bukan lagi bahasa Indonesia tapi memakai bahasa daerah, dan sebutan Yesus itu menggunakan bahasa Gusti Bang Zuma. Nah itu sekarang semakin banyak misionaris Kristen. Ya, siap saja untuk menghalau para misionaris di sini Bang Zuma. Mohon siap Bang. Iya. Terima kasih. Gaungkan aja terus api apologet Islam Indonesia. Ajak seluruh umat Islam dimanapun berada untuk nyimak dialog lintas agama. Insya Allah mereka akan terhindar dari gerakan kristenisasi. Kalaupun ada yang datang menawarkan untuk menyembah kepada Kristus yang datang kepada Paulus, minimal mereka sudah bisa memberikan data bahwa menurut Bible yang datang kepada Paulus itu ternyata bukan manusia, sedangkan Maria melahirkan manusia. Berarti yang datang kepada Paulus ini bukan anak Maria. Sedangkan Yesus anak Maria meminta muridnya agar waspada kepada Kristus palsu yang memakai namanya. Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah agar kalian jangan disesatkan sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Berarti penyesatnya datang memakai nama Yesus, maksudnya ngaku-ngaku Yesus, akulah Yesus. Kan gitu maksudnya. Nah yang datang kepada Paulus di luar murid, ngaku Yesus ketika ke Damsyik.
Begitu abang. Jadi aja umat Islam dimanapun berada, ada YouTube Zulkifli M. Abbas Official, itu rekaman-rekaman debat itu tidak terhapus tapi tersave di sana, tersimpan di sana, bisa dibuka. Itu. Baik. Begitu saudaraku. Ya, Lanjut. gitu ya Bang Surga ya. Silakan Bang Kuku. Silakan dilanjut Bang Kuku. Aku syok ini. Tadi kok kenapa orang Kristen tadi kok bilangnya Yahudi sama Kristen berbeda. Syok bener. Aku mau tanya yang di bawah atau bertanya pada orang banyak ini yang Kristen di sini. Apakah Kristen sama Yahudi memang benar-benar beda? Orang-orang Kristen yang ada di bawah sini, apakah Kristen sama Yahudi itu beda? Bukannya satu pokok, beda cabang saja gitu. Aku mau tanya kepada orang-orang yang di bawah ini, yang Kristen. Gini Gurunda, mungkin dia pengennya satu tunas tapi cabangnya berbeda gitu Gurunda. Iya. Pengennya dia gitu. Nah itu kayaknya. Jadi gini, saudara Koko, coba sekarang buka Bible di Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Coba dibuka itu bang. Yesus berpesan kepada orang Yahudi, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, menyamar seperti domba, tapi sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi ada memang serigala yang nyamar domba, ada yang bukan domba nyamar domba, ada yang bukan Yahudi nyamar Yahudi. Yang disebut domba abangku itu keturunan Yakub, Yeremia 50 nomor 17. Yang digelari domba itu cuman keturunan Yakub. Sementara kita bukan keturunan Yakub. Jadi kita nggak boleh disebut domba. Kapan kita mengatakan diri kita domba berarti kita ini adalah serigala. Lalu di situ dikatakan dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Siapa itu? Pengikut nabi palsu itu. Apa buahnya? Mereka tidak melakukan kehendak Elohim. Coba dibaca. Apakah kehendak Elohim? Ya hukum Torah. Dari buahnya kamu bisa melihat mereka. Dapatkah pokok yang baik menghasilkan buah yang tidak baik? Atau sebaliknya, pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Sesungguhnya pohon yang menghasilkan buah yang tidak baik akan ditebang dan akan dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, disebutkan di dalam data selanjutnya. Pada hari terakhir, maksudnya setelah kiamat, orang dibangkitkan semuanya. Banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat, bernubuat, pakai namamu, wahai Yesus. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi ada orang di luar Yahudi, mengaku-ngaku Yahudi, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus. Tapi Yesus mengatakan, maaf, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pergi dariku. Aku tidak mengenal kalian. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Makanya tadi di awal abang, saya bertanya berdasarkan pengajaran Yesus Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajak orang lain, mengajarkan kepada orang lain, menginstruksikan kepada orang lain untuk sama-sama meninggalkan hukum Taurat itu, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Apa itu? Neraka. Itu dalil bang. Itu dalil dalam Matius 5 nomor 19. Kata alekestos itu artinya hina. Orang yang mengajarkan meninggalkan hukum Taurat meskipun yang paling kecil, lalu mengajar kepada orang lain untuk meninggalkan hal tersebut, maka dia akan menempati tempat terhina. Tempat terhina itu neraka. Jadi Paulus apakah menghilangkan hukum Taurat? Menghilangkan. Apakah mengajak orang lain menghilangkan? Mengajak. Siapa mereka yang diajak ini? Apa nama kelompok orang yang diajak Paulus? Kristen. Menurut Yesus mereka yang diajak dan yang mengajak kemana perginya? Ke neraka abangku. Itu dalil. Itu dalil.
Kenapa harus Bible yang menggerogoti kepercayaan saudara kami Kristen? Kenapa? Jawabannya simpel. Karena penulis Bible tidak pernah menyadari kalau kelak kitabnya akan dijadikan sebagai kitab suci orang-orang di luar daripada Yahudi. Karena penulis Bible itu hanya bernarasi berdasarkan atas penyelidikan. Kesaksian-kesaksian apa yang didengarkan, apa yang diceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa itu yang dicatat. Kebetulan saja catatan-catatan mereka, karangan mereka itu lolos pada saat konsili, lolos pada saat pengkanonan. Yang lain yang tidak sesuai dengan imannya orang Roma Yunani tidak diloloskan, seperti Injil Thomas, Injil Barnabas, Injil Maria. Semua itu tidak Injil Filipus, semua itu tidak diloloskan karena tidak berkesesuaian dengan kepercayaan orang Roma Yunani. 4 kitab ini berkesesuaian, tetapi uraian yang ada di dalamnya tidak bisa mereka dikte, tetap aja menyerang dirinya sendiri. Nah, kami sebagai Muslim berpendapat, inilah mungkin yang dikatakan oleh Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ketika mereka ingin menggantikan Nabi Isa, ketika mereka ingin menggantikan pencipta langit dan bumi yang disembah oleh Nabi Isa dengan Kristus yang mereka katakan keluar dari kubur pada hari ketiga, dengan berbagai macam aspek opini yang mereka bangun, maka Allah kemudian mengatakan, aku adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Maka diuraikanlah isi Bible itu sendiri sebagai musuh dari iman saudara Kristen itu sendiri. Contoh, saudara kukuh abangku ini, begitu lugunya, begitu pasrahnya, tidak mengerti tentang apapun terkait dengan yang kita bahas. Rupa-rupanya bukan Al-Quran yang bernarasi untuk menentang, tetapi Bible sendiri yang menguraikan bahwa Yesus menceritakan orang yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan ke orang lain akan menempati tempat terhina alias neraka. Elakistos dalam bahasa Yunani. Nah sekarang, apakah Anda mengikuti Paulus untuk meniadakan hukum Torah? Ya dan yes. Berarti Anda kemana menurut Yesus? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini kalau ngomongin Paulus sih, aku pernah diberi pencerahan sama pendeta saya. Apa yang dilakukan Paulus itu seperti Wali Songo, khususnya Sunan Kalijaga. Karena apa? Dia itu malah membiarkan kunduran, kesenian wayang, yang notabene pun juga bertentangan dengan agama Islam. Sehingga ia itu mencari solusi gimana cara pemberitahuan keselamatan, kabar gembira, sukacita ini tersampaikan. Yang sama dengan Paulus itu adalah seperti kayak Wali Songo terkhusus untuk Kalijaga, kayak gitu Bang. Oke. Kalijaga pun kan di dalam dalam pengajarannya kan juga mengajarkan wayang yang seperti orang pada umumnya di zaman dulu pun juga suka dengan wayang, kayak gitu Bang. Itu sih kalau pencerahanku tentang Paulus pada saat kalau ini menceritakan tentang Paulus, ya sama juga sama yang dilakukan Sunan Kalijaga itu. Baik, gitu, baik. Bang. Jadi gini abangku, terkait dengan syiar Islam di Nusantara. Islam datang itu ke Nusantara. Di Nusantara ini penduduknya itu animisme. Ya, betul. Menyembah dewa-dewa, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah arwah-arwah, menyembah gunung, menyembah laut, menyembah sungai dan seterusnya. Islam datang seperti Islam datang di tengah-tengah orang Arab, orang Quraisy. Orang Quraisy itu tidak seketika itu diajarkan tentang konsep tauhid. 13 tahun Nabi Muhammad mengajarkan mengenal pencipta langit dan bumi yang benar. Tidak serta-merta hari itu juga mereka dipaksa untuk menyembah kepada Allah.
Dengan kata lain, seperti sebuah lingkaran cincin. Ketika dia start meninggalkan kemudian rumah, endingnya dia akan kembali kepada rumah. Artinya apa? Wali Songo, Sunan Kalijaga mengikuti ritme pengetahuan manusia pada saat itu. Tahu kemampuan manusia pada saat itu. Kenapa? Karena untuk menjadi Islam butuh proses belajar. Di Islam tidak dikenal doktrin. Di Islam tidak dikenal kemudian dogma, mematikan akal. Tetapi Islam mengajak manusia untuk bertumbuh dengan akal untuk sampai kepada Islam itu sendiri. Maka Sunan Kalijaga step by step, selangkah demi selangkah, meniadakan, menghilangkan tradisi, kebiasaan, adat istiadat, cara menyembah, oknum yang disembah, pola ibadah, rutinitas ritual kepada mereka yang menjadi pengikut daripada Sunan Kalijaga itu sendiri. Berbeda dengan Paulus. Paulus tidak mengajarkan Roma Yunani untuk menjadi seorang Yudaism. Tidak mengajak Roma Yunani untuk kemudian kembali kepada pokok pengajaran utama Yesus. Tetapi tetap saja menghapuskan seluruh pengajaran Yesus dan bahkan mengajarkan menyembah kepada Yesus, bahkan mengajarkan makan semua makanan yang diharamkan oleh pengajaran Yesus kala itu. Tidak kembali, dia tidak berpola seperti cincin, membawa irama ritme budaya dan kemudian kebiasaan orang Roma Yunani untuk mengajak mereka masuk ke sinagoge, bersunat, menyembah hanya kepada Tuhan yang disembah Yesus, sujud dalam beribadah, mengharamkan babi dan seterusnya. Melainkan Paulus terbawa arus untuk menjadi seorang politeisme atau Hellenismesto, atau mengajarkan ajaran sinkretisme. Menggabungkan antara agama Yahudi dengan agama Romawi yang cakupannya adalah animisme politeisme. Menjadi satu konsep, disebutlah agama Kristen. Berbeda dengan yang Anda sebutkan tadi. Saya sendiri bang, saya masih menemukan nenek-nenek saya malam Jumat bakar, bakar dupa. Saya masih menemukan orang tua saya ketika, kemudian nenek-nenek saya ketika mereka pindah rumah, disimpannya pokok pisang di atas, pokok rumah, di atas ujung rumah itu. Aku masih melihat itu. Lambat laun semua dihilangkan, menuju kepada Islam yang kafah. Itu tradisi, harus dibedakan dengan keyakinan. Meskipun tradisi, tapi kalau tradisi itu bisa memungkinkan mencederai akidah, tradisi yang buruk itu juga akan ditinggalkan menuju kepada kesempurnaan sebuah keyakinan. Sedangkan Paulus berbeda, abangku. Coba Anda buka sekarang di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 21, 22, 23. Apa yang dikatakan Paulus di sana? Aku melihat kalian menyembah kepada dewa dengan sungguh-sungguh. Dan aku melihat ada satu kuil yang bertuliskan agnostos theos, dewa yang tidak dikenal. Apa yang kalian sembah yang kalian tidak kenal itu, itulah yang aku ajarkan sekarang. Nah, berarti Paulus mengajarkan. Sebentar, koreksi. Ya. Kisah Rasul berapa tadi? 17 nomor 17 21 22 23 bang. Siap. Artinya orang-orang Roma tidak diajar menjadi Yahudi, tapi orang-orang Roma, orang-orang Athena diajarkan menjadi pengikut nenek moyang mereka dengan menggantikan sebutan dewa mereka yang tadinya Horus, yang tadinya Zeus, yang tadinya Atis, merubah menjadi Kristus Yesus. Inilah yang tradisi yang saudara-saudara saya anut sampai hari ini. Maaf. Bentar. Iya, silakan. Kok ada tertulis kayak gini ya? Ini tulisannya asli atau enggak ini kalau kayak gini? Ya, saya juga nggak tahu abangku, itu dari ada lembaga. Orang-orang Athena dan orang asing yang telah di situ mempunyai waktu untuk sesuatu yang mengatakan atau mendengar segala yang baik. Paulus berdiri di atas Argarus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa di dalam kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan di kotamu, aku melihat barang-barang pujian. Aku menyembah
kepada Allah yang tidak kau kenal. Apa kamu menyembah tanpa mengenal? Apa yang Kamu sembah tanpa mengenal, itulah yang kau berikan kepada kamu. Itulah yang kuperkenalkan. Ini bener Bible asli enggak ini? Aku juga nggak tahu abang. Aku nggak pernah baca sih. Itulah faktanya. Artinya orang Yahudi orang Roma, orang Athena bikin agama baru nggak? Tidak. Mereka membuat sembahan baru nggak? Apakah mereka orang-orang Athena meninggalkan sembahan mereka menuju sembahan baru? Enggak. Mereka tetap aja menyembah kepada dewa yang mereka tidak kenal, yang mereka sembah selama ini sebelum Paulus datang. Dan ketika Paulus datang, itu juga yang Paulus ajarkan, yang Paulus perkenalkan, tetapi dalam nama berbeda, yaitu Kristus Yesus. Makanya Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Berarti penyesatnya ini memakai nama Yesus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Sekarang pertanyaannya, banyak orang yang memakai nama Yesus ke seluruh dunia itu mana? Islam, Kristen, Hindu, Buddha atau siapa? Orang Yahudi enggak? Yang pasti enggak lah. Nah, sekarang endingnya di mana abangku? Coba Anda buka di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Maaf nih, Kisah Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Pertemuan Paulus dengan Yakobus di Yerusalem. Ya, silakan Anda baca pelan-pelan, kami juga akan menyimak. Silakan. Sesudah beberapa hari lamanya tinggallah di Kaisera. Berkemaslah kami lalu berangkatlah ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisera. Mereka mereka membawa kami ke rumah seseorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid kami. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua setelah hadir di situ. Paulus Penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, saudara-saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Ayat 22, jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Ayat 23, sebab itulah lakukan apa yang kami katakan ini, di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Ayat 24, bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahkiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggungkanlah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukur rambutnya, maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya,
sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik dan dan dari percabulan. Ayat ke-26 yang terakhir. Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta mendengar dia, dan ia mentahkirkan dirinya bersama-sama mereka. Lalu masuklah ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana mentahkirkan akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk masing-masing. Paulus apakah kemudian mentahirkan diri? Iya, mentahkirkan diri. Artinya membersihkan diri dari ajaran mengajarkan untuk tidak bersunat dan makan makanan yang diharamkan. Kembali ke Yerusalem, Paulus bertaubat dari ajaran yang diajarkan kepada non-Israel. Berarti kalau kita melihat, boleh nggak dikatakan bahwa Paulus ini ngeprank orang-orang Roma, orang-orang Yunani, orang-orang Israel yang tinggal di bangsa asing? Faktanya kita sudah mendengarkan begitu Paulus ketemu Yakobus, kemudian dia ditanya oleh penatua, apa yang harus kami katakan? Sedangkan mereka mendengarkan kamu itu sudah melakukan hal-hal ini. Segeralah kamu bernasar, mentahirkan diri bersama dengan 4 orang, agar supaya orang-orang di sini tidak menghukummu. Ikut gak Paulus? Ikut. Mempersembahkan gak persembahan? Mempersembahkan. Berarti Paulus masih mempersembahkan persembahan setelah penyaliban. Masih. Loh, katanya Pauluslah persembahan terakhir untuk segala dosa-dosa. Kenapa Paulus ikut mempersembahkan persembahan yang diajarkan Nabi Musa? Ada apa dengan dirimu, wahai saudaraku Paulus? Ayat yang ke-26, pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia dan mentahirkan dirinya bersama-sama mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Subhanallah, Paulus bertaubat, Bang. Paulus bertobat dari mengajarkan, menghalalkan segala makanan. Galatia 5 nomor 2, bila barang siapa yang menyunatkan dirinya, nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Lah, itu diajarkan di luar Yerusalem. Tapi kenapa ketika dia masuk ke Yerusalem justru dia bertaubat? Sementara dia sendiri bersunat. Orang lain disuruh jangan bersunat. Berarti Paulus sama Sunan Kalijaga beda. Ya, beda Bang, beda. Sunan Kalijaga mengajar pribumi untuk menuju kepada Islam. Orang Sunan Kalijaga datang membawa Islam, mengajak kemudian orang-orang pribumi bertamasya pelan-pelan menuju Islam. Kalau Paulus keluar Yahudi, mengajak orang Yahudi pelan-pelan menyembah terhadap sembahan mereka yang dulu mereka sembah tidak mereka kenal dalam nama Kristus Yesus. Tidak mengajak orang non-Yahudi menyembah kepada Elohim, tapi mengajak non-Yahudi menyembah kepada Kristus yang datang kepadanya berupa cahaya yang bukan manusia itu. Makanya abangku Yesus mengatakan, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat. Apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian. Jadi yang dipakai oleh pastor dan pendeta ngobati orang dalam nama Yesus itu siapa? Sekarang gini, saya seorang pendeta, saya mengobati orang dan sembuh pakai nama Yesus. Sembuh orang itu. Berarti ada Yesus datang membantu saya ketika saya mengobati orang tersebut.
Tetapi ketika saya bertemu Yesus pada hari terakhir, Yesus mengatakan, maaf, aku tidak mengenal engkau Bang Suma. Lah, Yesus siapa yang datang kepada saya membantu saya berarti waktu itu? Nah, Yesus mengatakan, waspadalah agar kalian jangan disesatkan sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Berarti saya mengusir setan memakai nama Yesus doang. Tetapi bukan Yesus yang datang. Matius 24 nomor 4 nomor 5 sampai nomor 30. Itu akurat itu. Makanya di dalam Al-Quran kami di surah Al-Baqarah ayat 170 diterangkan kemudian Bismillahirrahmanirrahim wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila kamu ajak mereka untuk kembali kepada ajaran yang benar, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi. Apa kata mereka? Tidak, kami mengikuti apa yang diberikan kepada kami dari nenek moyang kami. Itu. Nah sekarang saudara masuk ke gereja ikut nenek moyang atau ikut Yesus? Nenek moyang. Saudara makan babi ikut nenek moyang atau ikut Yesus? Nenek moyang. Kalian Natalan ikut Yesus atau ikut nenek moyang? Nenek moyang. Al-Quran menarasikan itu. Awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'a wa la yahtadun. Sedangkan apa yang mereka ikuti, meskipun nenek moyang sendiri, mereka tidak mengerti apapun dan mereka tidak mendapat petunjuk. Sekarang abangku ini tanya kepada bapaknya atau ibunya, ibu kenapa kalian Natal? Ikut siapa? Bingung juga. Orang tua kita ikut nenek moyang, pasti nenek moyang. Sampai kepada orang yang ketemu Yesus, kamu ikut siapa Natalan? Ikut Yesus melotot. Kapan saya Natalan? Ikut Roma Yunani. Memperingati Dewa Horus tanggal 25 Desember. Mau mengatakan Yesus melotot. Kapan saya mengajarkan Natal? Enggak jadi disebutnya Yesus. Jadi Al-Quran itu mengatakan wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Jadi kalau ditanya ikutlah kepada apa yang diajarkan oleh Allah melalui para nabi, melalui rasul, oh tidak. Kami lebih percaya kepada apa yang diajarkan nenek moyang kami kepada kami. Giliran ditanya nenek moyangnya, nenek moyang yang ajarkan kamu menyembah hari Minggu itu siapa? Nenek moyangnya bilang, tuh. Nenek moyangnya nunjuk lagi ke atas. Sampai kepada orang yang sezaman Yesus ditanya, yang ngajarin kamu ibadah Minggu? Baru mau bilang Yesus, lantas Yesus mengatakan melotot. Saya ibadah Sabat, bukan Minggu. Sorry, kata Yesus. Terus diajarkan lagi nenek moyang. Kamu menyembah makhluk yang keluar dari kubur, siapa yang ngajarin? Yesus. Tanya kakek, yang ngajarin siapa? Yesus. Yang sana Yesus. Pas ketemu dengan orang yang sesama Yesus, yang mengajarkan kamu menyembah Yesus siapa? Yesus melotot. Set. Saya menyembah kepada Elohim. Tak jadi lagi, gagal lagi. Yang ngajarkan kamu ke gereja, tempat berkumpulnya orang yang tidak bersunat, makan babi, siapa yang ngajarin? Yesus. Generasi berikutnya ditanya, Yesus. Ketemu lagi orang yang sesama dengan Yesus. Siapa yang mengajarkan kamu ke gereja dan berkumpul dengan orang pemakan babi dan tidak bersunat? Begitu Yesus dengar, awas, saya jemaatku bersunat semua loh. Jemaatku tidak ada yang makan babi loh. Gagal lagi. Kalau kami umat Islam, siapa yang ngajarin ente sholat Jumat? Nabi Muhammad. Siapa yang ngajarin kalian menyembah Allah? Nabi Muhammad. Siapa yang mengajarkan kalian Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk? Nabi Muhammad. Siapa yang mengajarkan Tuhan itu tidak beranak, tidak diperanakkan? Nabi Muhammad. Siapa yang mengajarkan tidak ada makhluk atau apapun yang setara dengan Tuhan itu? Nabi Muhammad. Siapa yang mengajarkan Tuhan itu maha menghidupkan dan mematikan? Nabi Muhammad. Ketemu. Siapa yang mengajarkan kalian? Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Sahih, afdal, tayyib, benar. Kalau Yesus mengatakan,
Saya tidak pernah mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini sudah jelas bukan di Quran tapi di Bible. Tapi kalau saudara belum juga merasa ini teguran, ini adalah berkah, ini adalah rahmat, kenapa bisa bertemu dengan kita apologet Islam ini, dan Anda menganggap itu, ini ngaco ini Bang Suma, ngaco ini Bang Suma. Berarti benar-benar Anda sudah disesatkan begitu jauh, saudara. Boleh malam ini Anda jengkel, boleh saudaraku saat ini kesal terhadap Bang Suma, marah. Tapi habis ini tolong direnungkan. Ingat, hidup kita itu sementara. Kita salah menapaki kehidupan kita di bumi ini. Tak ada pilihan ketika kita sudah di alam kubur. Mumpung masih ada kesempatan untuk memilih, memilah, belajar, meneliti, menelaah, mentadaburi, mentafsirkan kemudian apa yang tertuang di dalam kitab suci kita masing-masing. Gunakan kesempatan itu. Kaidah dalam agama kami abangku, Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu memiliki dua keadaan, bisa menjadi jahat, bisa menjadi takut kepada Tuhannya. Dan Tuhan mengatakan dalam Al-Quran, separuh dari manusia itu pantas untuk diselamatkan karena mereka menggunakan akal, dan sebagian pantas menjadi sesat karena mereka tidak beriman, tidak menggunakan akal. Kalau agama sebelum Islam itu benar adanya, Islam tidak perlu datang. Untuk apa Islam itu datang kalau sudah ada jalan yang benar dan tidak terkontaminasi dengan ajaran-ajaran paganisme? Islam datang karena ajaran para nabi itu sudah tercampur aduk dengan ajaran paganisme. Maka Islam datang dengan kemurniannya. La ilaha illallah. Yesus Rasulullah. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan, kata Yesus. Dan mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Saya kira begitu saudaraku Kuku Setio Adi. Tidak Ada mesti pertanyaan. boleh abang. Boleh. Silakan. Pertanyaan Silakan. yang satu ini aja. Aku pengen penegasan kata Allah dipakai sebagai nama Tuhan orang Islam. Itu sejak kapan dan ada di mana? Iya. Dokumen itu tersimpan. Baik. Ketika kemudian Al-Quran datang, boleh dibaca di dalam surah Al-Baqarah ayat 130 mulai. Anda bisa Sebentar. buka. Ya. Surat pelan-pelan. Surah Al-Baqarah ayat 130 bisa dan sampai 140. Jadi surah Al-Baqarah 130 sampai 140, di situ Allah Subhanahu wa taala sudah melengkapi pengajarannya. Apa yang dikatakan kemudian di ayat ini, Allah Subhanahu wa taala endingnya ada pada data yang disajikan kemudian di ayat 132. Di mana 136. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan qulu amanna billah. Gitu. Jadi Allah menjelaskan, katakanlah kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaqa, wa Yaqub, wal asbat, dan seterusnya. Jadi Islam diajarkan mengatakan bahwa
Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Muhammad, katakanlah bahwa kamu itu beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub dan kepada cucu-cucunya, dan juga kepada Nabi Musa alaihi salam, wa Isa, wa ma utiya nabiyuna min rabbihim. Jadi kami mengetahui melalui Al-Quran bahwa ternyata Nabi Ibrahim, semua para nabi itu menyembah kepada hakikat yang sama yang kemudian disebut Allah. Coba Anda lihat di dalam kitab Kejadian 17, nomor 6, nomor 7 dan seterusnya. Aku akan mengadakan perjanjian kekal dengan engkau Abraham, dengan anak-anakmu, dengan keturunanmu secara turun-temurun, bahwa aku akan menjadi Tuhan mereka. Itu nggak bisa kita rubah. Bahaya kalau kita rubah. Aku akan mengadakan perjanjian kekal dengan kamu Abraham, dengan anak-anakmu dan keturunannya. Bukankah keturunan Abraham itu ada dua, Yahudi dan Arab? Perjanjian kekalku itu adalah aku akan menjadi Tuhan mereka. Sebagai perjanjian kekal. Berarti nggak ada yang bisa merubah itu. Berarti apa yang disembah oleh Nabi Muhammad sebagai keturunan dari Nabi Ismail, dan apa yang disembah oleh Yesus sebagai keturunan dari Nabi Ishak, itu adalah hakikat yang sama. La nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Semua para nabi itu berserah diri kepada Rabbus samawati wal ardh. Coba Anda lihat di Markus 12 nomor 29, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Al-Quran surah Al-Ikhlas, Kul huwallahu ahad. Katakanlah kepada orang Israel bahwa Tuhan kita itu ahad. Katakanlah kepada seluruh umat manusia, wahai Nabiku Muhammad, bahwa Tuhan itu ahad. Coba, makanya di Islam itu Bang, kami memuliakan Yesus. Kami tidak itulah aku yang mau gini Bang, aku kan gini agak bingung juga, di mana Nabi Muhammad itu menegaskan kalau Allah itu adalah sebuah nama dari sebuah Tuhan, sehingga kami umat Kristen harus menghapuskan nama Allah itu di Alkitab. Itu aku sendiri, kenapa kok harus gitu? Emangnya Nabi Muhammad pernah menegaskan kalau Allah itu adalah sebuah nama? Bismillah. Al-Quran surah Al-Fatihah ayat pertama. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu abangku. Makanya di setiap kami sholat itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang maha pemurah lagi maha penyayang, dan seterusnya. Itu kaidah. Maka kami memperkenalkan kepada seluruh manusia, pencipta langit dan bumi itu disebut Allah. Nabi Musa, Al-Quran surah Taha ayat 14, Innani anallah la ilaha illa ana. Aku ini adalah Allah, wahai Musa, tidak ada Tuhan selain aku. Nah, kenapa kemudian pencipta langit dan bumi yang datang kepada Nabi Muhammad tidak memperkenalkan lagi dirinya sama seperti ketika dia memperkenalkan dirinya kepada Bani Israel? Al-Quran surah Al-Ma'idah, Inni ma'akum. Allah pencipta langit dan bumi memilih Bani Israel, bersama dengan Bani Israel, intim dengan Bani Israel, sahib dengan Bani Israel.
Di dalam Amsal 3, 11, 12, dengarkanlah didikan Tuhan. Sebab Tuhan mendidik hambanya sama seperti seorang ayah mendidik anaknya. Makanya orang Yahudi memanggil Tuhannya dengan sebutan Abi, Afi, Aba, Bapak. Tetapi ini celaka. Kenapa Islam tidak lagi memanggil pencipta langit dan bumi dengan sebutan seperti orang Yahudi menyebut Tuhan dengan sebutan Bapa? Kenapa umat Islam tidak lagi? Karena ketika Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai pengayom, pelindung, seibarat ayah kepada anak-anaknya, ada orang yang memanfaatkan kemudian keadaan itu dengan mengatakan kami ini adalah anak Tuhan. Sehingga kami tidak perlu lagi menyembah Tuhan. Karena kami bukan lagi hamba. Kami ini adalah anak. Kami adalah pewaris surga. Maka Allah tidak menginginkan lagi ada hambanya yang durhaka menganggap dirinya sebagai anaknya. Sehingga dia tidak merasa sebagai hamba. Dan mengatakan dirinya tidak berkewajiban lagi untuk menghambakan diri. Tidak berkewajiban lagi untuk menyembah kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah Bapa dan dia adalah anaknya. Dia bukan lagi hamba Tuhan, tapi dia adalah anak Tuhan, sebab dia adalah pewaris Tuhan, sehingga perintah-perintah Tuhan tidak lagi dilakukan. Ini yang terjadi. Galatia 2, bukan lagi hamba tetapi anak. Nah, Al-Quran datang. Sesungguhnya Allah menciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku tidak menciptakan manusia selain untuk beribadah, menyembah kepadaku. Nah, kalau manusia sudah menganggap dirinya bukan hamba Tuhan, bagaimana mau menyembah? Kalau manusia sudah menganggap dirinya sebagai anak Tuhan, sombong dia. Aku bukan hamba dong, gak seperti kalian Islam, kalian hamba Tuhan. Kami ini bukan hamba Tuhan, kami ini anak Tuhan. Makanya kami gak perlu lagi menyembah. Galatia 5 nomor 1. Kristus telah memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Wow. Kristen bukan lagi hamba Tuhan, tetapi anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan mereka merasa pewaris. Sehingga mereka sombong. Merasa tidak perlu lagi beribadah menyembah kepada Tuhan dengan cara-cara yang sudah diajarkan oleh para nabi. Sedangkan Yesus di Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus adalah hamba Tuhan yang kudus. Al-Quran ini Abdullah antani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa lahir tanpa ayah mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku Bani Israel, aku ini adalah hamba Allah. Yesus juga begitu. Aku tidak berkata-kata dari mulutku. Tapi apa yang aku katakan dari mulutku bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 14:24. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman Tuhan itu yang datang kepadaku itu adalah kekal. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti ya dia adalah seorang hamba. Yohanes 3 nomor 34. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku lakukan. Hamba. Yohanes 14 nomor 30. Yohanes 14 nomor 31. Nomor 30. Dunia harus tahu. Dunia nih. Berarti orang Indonesia juga harus tahu bahwa aku senantiasa melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadaku. Hamba Tuhan. Sedangkan Kristen, aku bukan lagi hamba, tetapi adalah anak Tuhan. Makanya sombong. Merasa dirinya udah dijamin surga, bla 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 dan seterusnya. Padahal Allah menganggap Bani Israel ini ma'akum. Aku bersama dengan kalian wahai Bani Israel. Bani Israel lupa daratan. Bani Israel besar kepala. Bani Israel congkak, sombong, tegar tengkuk. Ulangan 34.
Baca dari satu perikop itu jelas sekali. Sedangkan aku masih bersama dengan kalian, kata Musa. Engkau sudah memperlihatkan pembangkanganmu, ketegaran tengkukmu kepada Elohim. Apalagi nanti setelah aku mati. Makanya di dalam Matius 23 nomor 1 sampai nomor 39, Yesus mengutuk Bani Israel. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai ular-ular, celakalah engkau wahai keturunan ular beludak. Yesus mengutuk Bani Israel. Nah, itu dia. Jadi saudaraku, Allah Subhanahu wa ta'ala itu artinya maha suci dan maha tinggi. Yesaya 5 nomor 16. Elohim ternyata maha suci, maha tinggi. Itu. Jadi kami tidak menyembah kepada sembahan baru. Tidak menyembah kepada sembahan orang-orang pribumi. Dulu menyembah gunung, menyembah pohon, menyembah laut, menyembah goa, menyembah batu. Begitu Islam datang, hilang semuanya itu. Menyembah hanya kepada hakikat pencipta langit dan bumi. Allahu Akbar. Allah, dia yang maha besar. Begitu saudaraku Kuku Setio Hadi. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan waktu dan tempat. Ini yang silakan. terakhir, semoga singkat saja. Apakah Anda mendukung proses penghapusan kata Allah di TBLAI? Singkat. Ya, saya mendukung abangku karena di cakupan Bible tidak menghantarkan saudara kami Kristen untuk menyembah kepada hakikat yang maha suci, maha tinggi. Tetapi justru mengajak orang-orang untuk menyembah dengan menggunakan nama Allah kepada Kristus yang diperkenalkan oleh Paulus. Sedangkan Allah itu maha suci. Ingat abangku, ini kaidah. Coba Anda lihat Allah huruf Latin A-L-L-A-L-L-A-H. Itu Latinnya. Tapi sumber Latin ini ada dari kata alif lam lam ha, Allah. Dalam bahasa Inggris O-N-E. Kalau kita memakai kaidah Bible membacanya one. Tapi orang barat membacanya one. Tapi orang Kristen akan mengatakan, kami tidak mengambil kata one. Kami mengambil kata one. Kata one itu kan kata Indonesia, one. Nah sama, mereka mengatakan, kami tidak menggunakan kata Allah. Yang kami gunakan adalah kata Allah. Mereka melarikan kata one, kata one dalam kaidah bahasa Inggris masuk ke dalam kaidah bahasa gereja, yaitu one. Untuk menutupi bahwa kata one itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang adalah one. Begitu juga mereka menutupi kata Allah dengan cara bacanya Allah. Padahal mereka mengambilnya dari Al-Quranul Karim. Untuk apa? Untuk mempraktekkan ajaran Filipi 1:18. Apa kata Paulus? Terkait dengan Kristus, aku tetap bersuka cita. Diberitakan dengan maksud mengelabui, berpura-pura, maksud jujur, aku tetap bersuka cita. Makanya orang Kristen kitabnya ketika masuk di Bali, Tuhan yang tadinya adalah Theos, God, berubah menjadi Sang Hyang Widi. Karena selalu mengikuti pola budaya, adat istiadat, kebiasaan setempat. Di mana mereka pergi, di situ mereka mengikuti warna. Supaya apa? Supaya semakin banyak orang yang menjadi pengikut Kristus yang keluar dari kubur. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Yesus, Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Tapi makhluk yang keluar dari kubur sebaliknya. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa lain menjadi pengikutku. Dua Kristus yang berbeda. Oke, saya kira begitu abang. Saya mendukung kalau saudara kami Kristen
berupaya bersama-sama untuk menjadikan Bible terbitan berikutnya tak ada lagi kata Allah di situ. Masya Allah, kami sangat menghargai dan akan sujud syukur. Artinya sudah terjadi toleransi yang sangat-sangat luar biasa, penghargaan yang diberikan kepada kami sebagai umat Islam yang menyembah kepada Allah, dan tidak lagi digunakan kata Allah itu di dalam kitabnya saudara Kristen. Karena itu sangat rancu dengan Allah. Filipi 2 nomor 6, Allah telah mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keallahannya, keilahiannya, melainkan mengosongkan diri, dan Allah menjadi manusia, dan Allah mengambil rupa manusia, lalu menjadi manusia, Allah menjadi manusia, lalu Allah kemudian taat, bahkan Allah taat sampai mati di atas tiang salib. Itu penghinaan bagi kami umat Islam. Tapi saudara Kristen menganggapnya biasa aja. Tapi coba kalau Yesus yang kami pakai. Di dalam Galatia 3:13, Kristus Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi titik 2 huruf besar. Tebal lagi. Menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang digantung? Yesus. Siapa yang terkutuk? Yesus. Dia mati dengan jalan apa? Terkutuk. Boleh enggak kami berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Boleh enggak kami pinjam kata Yesus? Karena yang terkutuk di dalam Bible, Kristus yang digantung. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung. Yang digantung Yesus, berarti Yesus terkutuk. Nah, kebetulan terkutuk kan Yesus? Boleh enggak kami mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dengan aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Sebab orang Kristen datang dengan amanat agungnya, mengajak kami umat Islam untuk menyembah kepada Yesus. Yesus yang terkutuk di atas tiang salib. Maka kami boleh dong, kena kaidah dalam baca Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Boleh, sah. Tak ada larangan. Karena Yesus memang dibacakan di dalam Galatia 3:13 sebagai orang yang mati dalam keadaan terkutuk, dan ditegaskan Paulus, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Tidak ada undang-undang yang bisa melarang itu. Karena dalilnya tertulis. Ada ungkapan yang nyata bahwa Yesus itu orang yang digantung terkutuk di atas tiang salib. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Siapa dia? Yesus. Yesus dikatakan terkutuk nggak di situ? Tidak, tapi mati dalam keadaan kutuk. Nah, dia mengajarkan amanat agung untuk seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Jadi karena seluruh bangsa menjadi pengikutku. Pengikut siapa? Pengikut orang yang disalib tadinya keluar dari kubur hari ketiga. Bukankah dia adalah orang yang mati dengan jalan kutuk? Yes, berarti yang keluar ini adalah orang yang tadinya mati dalam keadaan kutuk. Ya, dan menginginkan seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Ya, berarti legalitasnya ada. Kami umat Islam gak mau jadi pengikutnya. Maka kami mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Bisa kami lakukan. Tapi kami tidak mau merusak perasaan saudara kami orang Kristen. Kami tidak ingin, meskipun kalian sedikit. Kami 87, kalian cuma 5% di Indonesia ini. Tapi kami tidak ingin melukai hati saudara-saudara kami Kristen. Tidak mau. Tapi kalian dengan gampangnya, Allah, Allah, Allah. Karena kebodohan Allah. Roh Allah melayang-layang. Wow, kalian tidak merasakan hati kami yang perih, pedih. Tuhan kami diambil dan dimanfaatkan dengan kalimat-kalimat yang tidak seharusnya. Di mana kami menyembah dan memuliakan sosok nama yang datang baginda Rasul Muhammad SAW yang memperkenalkan kemudian hakikat pencipta yang bernama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Bible datang mengambil kata itu dan ditempatkan pada tempat yang tidak seharusnya. Menyakiti, melukai. Untungnya Islam itu rahmatan lil alamin. Andaikan tidak,
maka akan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Saya kira begitu saudara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, bisa kita jadikan sebagai acuan untuk berpikir ke depannya, untuk mengambil langkah, untuk menyelamatkan diri kita masing-masing. Saya kira begitu. Ya, Terima ke kasih. tema selanjutnya Bang Kukuh. Aku udah gak kuat. Jangan nangis dulu, santai. Gak kuat. Aku mohon izin aku tak merenung dulu. Udah Silakan gak kuat. Abang. Silakan Bang, silakan. Karena satu pukulan telak. Tadi ada orang Kristen bicara Yahudi itu bukan sama seperti Kristen. Itu pukulan telak bagi saya. Dan makin kesini malah semakin gimana ya? Banyak informasi yang jomplang, seperti Rasul Paulus ya, sistem kerjanya ya seperti apa itu, Sunan Kalijaga, tetapi ternyata dibantah. Ini aku udah nggak kuat. Enggak, ke tema terakhir aja yang kita ini kan Bang. Apakah Tuhannya host. Islam? Ya, Gurunda. Sabar, jangan dipaksa host. Siap. Saya hanya ingin memberikan hadiah kepada saudara saya Kuku sebagai salam kenal dari Salam saya kenal. Bang Suma. Iya. Hadiahnya itu nanti dibaca di rumah setelah kita live, Wahyu 3 nomor 9. Wahyu 3. Mau dibaca sekarang juga boleh. Ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Lanjut, Gurunda. Nanti aja aku baca di aku tak Iya. turun, udah gak kuat batin saya. Iya, silakan Abang. Nanti kalau sudah dibaca hadiahnya, Terima kasih. datang lagi di sini kita diskusi, tanya Islam sebanyak mungkin, ya Abang ya. Oke, makasih Bang Kuku, sehat selalu, panjang umur. Makasih Bang Kukuh. Terima kasih. Salam. Ya, salam. Saya nggak kuat, saya minum dulu ya. Bunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. wabarakatuh. Tak minum dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zuma, kangen. Saya turun dulu, saya mau minum, turun dulu. Terguncang. Jangan turun Gurunda. Loh, kok turun? Mau minum, saya nggak kuat. Kuat ya. Jangan Gurunda. Minum dulu. Kita minum semuanya kangen sama Gurunda ini di sini. Oke, kita sapa Hepeng, Apeng, Kristen kan? Hepeng, Kristen, oh Avengers, Kristen ya? Kau Kristen bang? Kristen, Bu. Oke, silakan. Gak ada tema kan? Oh, nggak ada tema ya tadi. Padahal saya mau mengomentari yang tema tadi. Iya, dilanjut aja tema tadi Bang. Kristen, Yahudi, Islam. Maksudnya gimana itu? Maksudnya Tuhan sama atau bagaimana? Atau beda atau bagaimana? Narasi yang tadi Bang. Betulnya suaranya bang, suaranya kurang kedengeran. Ya, narasinya tadi bagaimana? Maksudnya Tuhannya Islam, Kristen dan Muslim itu berbeda atau bagaimana? Tadi temanya. Silakan Gurunda. Ya mungkin temanya ini kebetulan aja saudara Kuku tadi itu berpikir bahwa Yahudi ya Kristen, Kristen ya Yahudi. Makanya tema itu diangkat. Oh gitu. Ya baru sadar bahwa ternyata Yahudi dan Kristen itu beda rupanya gitu Abang. Salah judulnya itu Kang. Oh berarti Yahudi memang dan Kristen beda. memang berarti sebenarnya itu Kuku yang tadi itu harus banyak belajar tentang Kristen gitu. Iya. Sebenarnya tidak pernah dikatakan bahwa Kristen adalah Yahudi adalah Kristen. Tapi akarnya itu sama, dalam arti kami menyembah Tuhan yang sama, Tuhan yang disembah oleh orang Israel, itulah Tuhan yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Yahweh, Adonai, Elohim, atau Yahweh Yeshua HaMashiach. Itu yang kami kenal dan kami sembah. Begitu. Karena kan kekristenan ini kan berbagai macam aliran, khususnya di Indonesia ya, berbagai macam aliran Kristen di Indonesia, jadi banyak macam.
Dan saya nggak tahu yang kuku tadi itu dari aliran Kristen yang mana itu sampai punya paradigma seperti itu. Nah, saya mau mengkomentari sedikit boleh nggak mengenai yang tadi Bang Juma mengatakan bahwa nama Tuhannya Tuhannya orang Islam yaitu Allah atau Allah itu memang sebenarnya saya pribadi sebagai orang Kristen secara personal sepakat dalam arti bahwa sebaiknya nama Allah itu dicabut saja atau tidak usah digunakan lagi di dalam Alkitab orang Kristen supaya jelas gitu, supaya tidak ada kesalahpahaman atau ketimpangan ya. Jadi nama Allah itu ada di Alkitab orang Kristen. Seharusnya memang tidak ada di Alkitab. Walaupun memang sebenarnya kata Allah itu sudah ada sebelum zamannya Nabi yang Muhammad yang dianggap sebagai nabi oleh umat Nabi itu sudah ada gitu di tanah Arab gitu. Cuman memang saya pribadi lebih condongnya itu seharusnya memang kata Allah itu ya dipisahkan aja, nggak usah dipakai lagi oleh orang Kristen ya, supaya nggak terjadi kericuhan lah. Iya, Abang, terima kasih ya Bang ya. Nah sekarang kalau misalnya nama Allah dihapus di Bible, kira-kira nama apa yang mau dipakai? Ya kembali kepada bahasa aslinya yaitu Elohim. Yunani berarti Bang kalau dia perjanjian baru. Elohim itu bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Iya, perjanjian barunya maksudku Bang. Perjanjian barunya kan Allah juga pakai kata Elohim aja, nggak ada masalah. Saya rasa seperti itu. Oke. Gimana Anda coba membaca Elohim di Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8 coba. Saya lagi nggak megang Alkitab ya. Saya boleh baca Bang. Yang walaupun dalam rupa Elohim Yod-Heh-Vav-He tidak menganggap kesetaraan dengan Yod-Heh-Vav-He itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia Elohim telah merendahkan dirinya dan Elohim taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi gimana itu Bang? Apakah orang Yahudi mau Tuhannya dikatakan seperti itu? Kira-kira Yahudi berontak tidak Tuhannya disebut turun jadi manusia, mati dibunuh manusia? Oke, siap. Saya kasih komentar ya. Itu sebenarnya nggak ada masalah. Kenapa? Karena kalau kita belajar Bible atau Alkitab atau kitab suci orang Kristen, itu memang di dalam memang terjamakan di dalam diri Elohim. Di dalam diri Yod-Heh-Vav-He itu, di dalam diri Yahweh itu ada kejamakan gitu, ada kejamakan gitu. Nah, banyak ayatnya sebagai buktinya, tetapi memang yang tadi saya mau katakan bahwa yang tadi Bang Juma katakan, apakah orang Yahudi nanti marah kalau nanti kita katakan Elohim merendahkan dirinya menjadi manusia? Memang sampai saat ini orang Yahudi itu memang belum bisa menerima bahwa Yeshua HaMashiach adalah Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Maka dari itu orang Yahudi sekarang masih berpegang kepada Torah, yaitu Pentatok, kelima kitab Musa. Abangku, ketika dia menunggu Mesias, apakah dia menunggu Elohim? Iya, dia menunggu seorang juru selamat yang dijanjikan. Berarti manusia kan, bukan Elohim yang ditunggu, tapi manusia. Karena kalau kita lanjut ke data nomor 9-nya, itulah sebabnya Elohim sangat meninggikan Elohim dan mengaruniakan kepada Elohim nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala apa yang ada di langit dan yang di bumi dan apa yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Elohim Bapa. Ini gimana maksudnya Abangku? Iya, jadi gini. Ada Elohim yang mati, ada Elohim yang menghidupkan gitu. Berarti ada dua Elohim. Gini Bang, saya jelaskan ya. Ketika kita berbicara tentang
tentang Elohim atau tentang Tuhan atau tentang dia adalah makhluk infinite. Jadi suatu makhluk yang tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Artinya kita tidak bisa bilang Elohim meninggikan Elohim dalam arti berarti ada dua Elohim. Elohim itu dia sifatnya itu omnipresent, dia maha hadir, artinya dia bisa ada di mana saja. Dia ada di planet Mars di dalam waktu yang bersamaan, dia bisa juga ada di planet Bumi di waktu yang bersamaan, dia bisa ada di alam semesta yang lain, dia di waktu yang sama dia bisa berada di dimensi-dimensi yang lain karena dia sifatnya itu maha hadir gitu. Maha hadir maksudnya dia bisa berupa banyak gitu. Betul, dia bisa ada di mana saja karena kita tidak bisa. Bukan ada di mana saja. Maksudnya Elohim itu bisa tiba-tiba saja turun ke bumi berupa 100 Elohim. Bisa, kenapa tidak? Oh iya. Berarti sama dengan dewanya orang Roma Yunani. Bisa menjadi banyak. Dewa air, dewa api, dewa padi. Begitu Bang ya? Itu kan di dalam beda lah. Bedanya kan tadi Anda mengatakan dia bisa turun menjadi 100 Elohim, menjadi 2000 Elohim. Ya gini. Jadi Ya, kembali ke yang ayat tadi yang Bang Zuma tanya Filipi 2 itu ya kan. Kita di situ ayat itu harus mengerti di sana konteks tersebut, ayat tersebut lagi berbicara tentang kemanusiaan atau kemesiasan dari Yeshua HaMashiach. Kemesiasannya. Di dalam kemesiasannya itu memang dia mengandung dua natur, yaitu natur manusia dan natur sebagai Elohim itu sendiri. Nah, itu yang Elohim. penting abangku, itu yang penting. Itu sangat penting, itu sentral. Sekarang yang mengajarkan Yesus itu ada dua natur, Yesus atau siapa abang? Dari kitab suci Kristen yang kami pelajari. Oh, bukan dari Yesus? Ya memang begitu. Gitu. Enggak, maksudnya yang mengajarkan Yesus itu dua natur, Yesus atau di luar Yesus? Oke gini Bang, jadi gini ya Bang ya, kalau boleh saya jelaskan sedikit ya. Jadi memang kan suka ada yang framing seperti begini seolah-olah ya kan. Ini Yesus mengajarkan sunat, Yesus ini disunat. Kenapa pengikutnya orang Kristen nggak disunat gitu kan? Memang ketika kita harus mengerti konteksnya adalah ketika Yesus Kristus turun ke dunia menjadi manusia, dia datang kepada orang-orang Israel ya kan, untuk memberitakan kerajaan Allah, kerajaan Elohim sudah dekat, untuk memberitakan bahwa dia adalah Mesias yang ditunggu-tunggu. Tetapi karena bangsa Israel itu menolak, ya kan, sampai menyerahkan Mesias itu, Mesias yang dijanjikan, maka dari itu kutuk berlaku atas mereka dan mereka dibuang kurang lebih 2000 tahun, mulai dari 70 Masehi sampai dengan tahun 1948 mereka kembali ke Yerusalem ya kan, itu menggenapi nubuatan yang Yeshua HaMashiach di mana mereka akan diporak-porandakan, artinya akan dibuang tapi akan ditarik kembali di akhir daripada akhir zaman. Itu. Enggak, maksud saya iman Kristen yang mengatakan Yesus itu dua natur, itu sumber pernyataannya dari Yesus atau dari gereja? Itu ketika kami secara personal, secara pribadi ke pribadi kami mempelajari kitab suci orang Kristen, ya kami mendapati bahwa Alkitab berbicara seperti itu. Seperti halnya Alkitab berbicara bahwa di dalam diri Elohim itu terdapat kejamakan gitu ya kan. Dan juga kami mendapati juga ketika kitab suci berbicara bahwa di dalam kemanusiaan Kristus itu terdapat dua natur. Natur Elohim, natur dia sebagai manusia. Karena kalau dia tidak menjadi manusia, dia nggak akan bisa mati menebus dosa di atas kayu salib. Dan karena yang berdosa itu, yang pertama kali berdosa itu adalah manusia juga, yaitu Adam yang pertama. Maka itu Kristus disebut Adam yang kedua. Gitu. Adam yang pertama itu gagal untuk mentaati standar yang telah Elohim tetapkan untuk manusia. Iya, ini Anda berbicara melebihi dari kapasitas Yesus. Karena Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu yang dari dirinya sendiri. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Nah, saudara mengatakan person to person. Berarti Kristen ini lebih hebat dari Yesus. Yesus ketika berbicara tentang dirinya, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Tapi Kristen seenak perutnya kemudian mengajarkan Yesus dua natur. Ini yang sangat penting. Dari mana Kristen mendapatkan kemudian pengajaran
Yesus itu dua natur. Oke, gini Bang. Ini kan secara keyakinan, yang pertama alasannya adalah yang saya berikan adalah ini kan menurut keyakinan kami sebagai orang Oh, Kristen, iya iya yang iya. alasan yang pertama, ya kan. Jadi tidak ada satupun manusia yang bisa menggugat kepercayaan iman kami, karena itu berdasarkan kepercayaan seperti halnya kepercayaan umat Islam untuk menyembah Allah, ya kan, yaitu menurut kepercayaan orang Islam. Jadi kami juga nggak bisa menggugat itu, gitu. Dan kami juga nggak bisa mengutak-atik kitab suci kalian, begitu. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, memang kitab suci mengajarkan bahwa, ya kan, Kristus Yesus sendiri mengatakan bahwa kepada murid-muridnya, nanti setelah Roh Kudus diutus kepada para murid, nanti Roh Kuduslah yang akan mengajarkan segala sesuatu dan meneguhkan segala hal yang diajarkan oleh Yeshua ketika dia berada di dunia. Memang ketika dia di dunia ini tentunya dia tidak memberitahu, karena rahasia gereja itu sebenarnya selama 2000 tahun zaman bangsa-bangsa ini, zaman kasih karunia bagi bangsa-bangsa, ini adalah suatu misteri yang tidak direvealkan, tidak dinyatakan sebelum Kristus mati. Gantian Bang, jangan panjang-panjang. Tapadahal Gurunda. Ya, saya masih mengejar itu. Saya ingin mengupdate pengetahuan saya seiring dengan kegiatan saya sebagai seorang apologetika Islam. Ketika saudara mengatakan Yesus memiliki dua natur, kedudukan saudara berkata seperti itu sudah melebihi kapasitas Tuhan, karena Tuhan sendiri tidak pernah berfirman seperti itu, melantik seorang manusia memiliki natur keilahian. Sedangkan manusia ini bukan manusia bisu, manusia ini guru, manusia ini rabi, dia Mesias, dia yang pantas bercerita tentang siapa dirinya. Loh, kok ada sekarang pengikut Paulus yang melebihi kapasitasnya daripada kapasitas Yesus? Segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan tidak ada satupun firman dari Tuhan kepada Yesus yang Yesus sampaikan kalau Yesus itu dua natur. Ini sekarang yang membisikkan Anda, yang menghantarkan lidah Anda bergoyang-goyang kayak kemudian goyangnya sebuah penari balet. Itu siapa yang menggoyangkan lidah saudara, pemikiran saudara, lisan saudara berkata sesuatu yang melebihi kapasitas seorang nabi, bahkan Tuhan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tak ada Tuhan mengatakan inilah aku yang adalah aku yang jadi aku manusia aku dan aku. Tapi Anda sekarang melebihi kapasitas itu semua. Sebenarnya yang ada di lidah Anda, di dalam kepala Anda, di dalam mulut saudaraku ini, itu siapa? Tuhan atau iblis yang mengajarkan Anda mengatakan Yesus itu dua natur? Oke, saya jawab ya. Ya, silakan. Ya, oke. Yang pertama adalah bukan hanya Rasul Paulus, tetapi juga 11 rasul yang lain seperti Petrus, Yohanes, itu juga sama, mengajarkan hal yang sama seperti apa yang saya percayai sekarang ini. Ya kan? Yang kedua adalah ketika tadi Bang Juma bertanya, siapakah yang ada di dalam saya? Pastinya tentu Roh Kudus. Karena firman Tuhan mengatakan setiap orang yang percaya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Elohim. Ya kan? Kami yang telah menerima roh kasih karunia, yaitu Roh Kudus sendiri. Di mana Bang Roh Kudus mengajarkan hal-hal seperti itu, abangku? Mengajarkan apa? Mengajarkan itu Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16, ketika Roh Penghibur itu datang atau Roh Kudus itu datang, Roh Kudus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Nah, saudara bukan Roh Kudus, tapi saudara seenak perut menyampaikan sesuatu yang tanpa dalil. Anda mengatakan Yesus itu kemudian dua natur. Tapi Paulus, sabar, Paulus mengatakan Yesus itu satu natur. 1 Timotius 2 nomor 5, Yesusnya satu natur. Karena Elohim itu esa dan esa pula Yesus. Yesus itu esa, bukan kemudian dia dua natur. Yesus itu esa. Paulus loh yang mengajarkan itu. Kemudian ketika dikatakan hidup kekal,
Yesus mengatakan Yohanes 17, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Kalau Yesus yang diutus ini dikenal sebagai utusan ternyata memiliki natur memiliki natur Tuhan, lalu gugur dong satu-satunya Tuhan kalau Yesus juga Tuhan. Dua dong. Mana yang benar? Anda atau Yesus? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Ternyata juga Yesus ikut di situ. Berarti dua-duanya. Yang benar saudaraku atau Yesus? Oke, banyak sekali di dalam Alkitab di mana Yesus Kristus sendiri berkata, percayalah kepada Elohim dan percayalah juga kepada aku. Nah itu dia tidak berbicara dua natur. Percaya kepada Elohim, Tuhannya Abraham, dan percaya kepada aku, anaknya Maria. Itu masing-masing berbicara dua natur, dua pribadi, dua hakikat, dua esensi yang berbeda. Bukan satu pribadi, dua natur, abang. Kasih Anda, Bang, ya kan? Loh. Seperti halnya gini ya, seperti halnya begini. Sebuah buku yang ditulis oleh sebuah buku yang ditulis oleh Khairul Anwar, ya berarti yang paling tahu isi terdalam maknanya di dalam buku tulisan karangan Khairul Anwar siapa? Ya Khairul Anwar, Bang. Sama seperti Al-Qur'an, ya kan? Ya kan, yang paling mengerti ya Anda sendiri, ya kan, sebagai umat Islam. Begitupun kami dengan kitab suci kami, dengan Alkitab, Bible, yang mengerti ya kami. Jadi salah abangku, salah. Seorang murid yang memiliki buku cetak, yang lebih tahu isi buku cetak itu gurunya. Dia baru beli kemarin, dia ngerti guru yang tidak memiliki buku cetak. Yang punya kapasitas kredibilitas untuk mengajarkan isi buku cetak itu adalah guru. Meskipun buku itu bukan punya dia. Inilah yang terjadi. Sekarang Yesus mengatakan hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya. Satu-satunya di sini ada natur manusianya enggak yang satu-satu ini? Di dalam pemahaman kekristenan, ya kan, Esa di dalam Alkitab itu bukan Esa secara secara tunggal seperti yang Anda percaya bahwa Esa yang di dalam Al-Qur'an. Kalau menurut Yesus gimana Esa itu menurut Yesus? Esa di dalam Alkitab adalah... Enggak, menurut Yesus abangku. Kalau Bible kan sudah bercampur dengan Paulus. Bible, maksudnya Yesusnya. Menurut Yesus, Esa itu apa, Bang? Esa ya di dalam pemahaman Alkitab ya, Esa itu Yesus, Bang. Yesus. Yang harus dipercaya bukan Bible, yang harus dipercaya Yesus. Esa itu adalah Ehad. Ehad itu menurut Yesusnya, abangku. Menurut Yesus. Esa itu Ehad. Nah, Ehad menurut Yesus apa, Bang? Suatu kesatuan di dalam di mana Yesus mengatakan satu kesatuan. Yesus terang-terang mengatakan satu-satunya kok, satu kesatuan. Kalau satu-satunya itu, Bang, nggak ada satu kesatuan. Coba. Yohanes 17 nomor 3 coba diluruskan lagi. Menurut Yesus, Esa itu apa? Satu-satunya atau satu kesatuan? Iya. Ayat itu jangan dibaca hanya satu ayat, Bang, tapi dibaca. Bukan. Menurut Yesus, Tuhan yang mengutusnya itu satu-satunya atau kesatuan? Ya, Kalau kesatuan itu Trimurti, ajaran politeisme, ajaran Roma Yunani, ajaran Yesusnya. Kalau berbicara mengenai Ehad, itu Esa apa? Satu-satunya atau kesatuan? Ehad gini ya, Bang, secara kemesiasan dia adalah satu-satunya, betul. Secara kemesiasan dia adalah satu-satunya juru selamat bagi orang Israel. Bang, juru selamat bagi Yahudi itu banyak kali. Musa itu juga juru selamat. Mesias itu banyak di Yahudi. Hezekia, Gedeon, Daud, Saul, Harun. Itu Mesias semua itu. Tapi mereka yang berasal dari keturunan Adam yang nantinya mati dan gak bangkit-bangkit lain. Gila, Yesus juga keturunan Adam, sahabatku. Dia punya silsilah. Yesus anak Adam, anak Abraham. Dia anak manusia. Bahkan dikatakan di dalam Ibrani, Tuhan kita adalah Tuhan dari suku Yehuda.
Jadi satu-satunya menurut Yesus itu masuk nggak Yesus di situ? Oke, saya jawab ya. Iya bang, iya bang. Secara kemanusiaan iya, betul dia berasal dari keturunan Daud seperti yang dijanjikan bahwa Mesias itu memang harus dilahirkan dari keturunan Daud gitu. Itu betul, tetapi kan secara kodrat dia itu lahir bukan dari hasil hubungan antara seorang pasangan suami istri atau antara pria dan wanita, tapi dia lahir dari benih Roh Kudus dan itu harus diakui memang Yesus Kristus itu lahir bukan dari sperma atau benih dari seorang keinginan laki-laki, tetapi dia kudus. Itu kondisinya membuktikan dia Tuhan atau membuktikan Tuhan berbuat mukjizat melalui Yesus? Membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan bahwa dia adalah Berarti bukan Tuhan kan? Bukan Elohim kan? Dia adalah firman Elohim itu sendiri. Dia dafar ha Elohim. Dia adalah firman Elohim sendiri. Dia maksudnya apa ini? Nah gini bang ya. Bang Juma, saya cuman gini bang, saya sama sekali nggak ada kebencian sama umat Islam karena teman saya banyak sekali yang umat Muslim. Oh sama abangku, saya juga mengutuk keras kalau ada pendebat Islam yang menghujat Kristen membabi buta tanpa alasan yang dibenarkan. Betul bang, saya gini bang, kalau Bang Juma benar-benar membaca, direnungin itu Yohanes 1 pasal 1 sampai pasal 3 itu jelas berbunyi sampai pasal 14 bahkan padamu adalah Elohim. Baik. Pada mulanya adalah Elohim dan firman itu bersama-sama dengan Elohim dan firman itu Elohim. Tapi di kejadian ayat 1 itu dikatakan in the beginning is God. Pada mulanya adalah Elohim. Jadi kalau benar-benar merenungkan bahwa firman Elohim itu ya Elohim itu sendiri seperti maka kalau saya mau kasih analoginya, apakah firman Allah itu adalah satu dengan di dalam diri Allah atau terpisah dengan diri Allah? Nah Bang Juma ya kan itu kan menjadi pertanyaan sama seperti yang diperdebatkan oleh teolog-teolog Muslim bahwa apakah firman Allah itu apakah Al-Qur'an itu adalah firman Allah atau bukan, dan kalau firman Allah berarti itu satu dengan diri Allah atau terpisah. Tidak lagi menjadi tauhid kan begitu bang ya, Bang Juma ya. Jadi begini abang, saya ingin tahu mengorek sejauh mana Anda berakal dalam beragama. Menurut saudara saya ini, apakah pencipta langit dan bumi itu memiliki satu kehendak atau bercabang kehendak, 2 kehendak, 3 kehendak, 4 kehendak? Di dalam pemahaman Kristen ya, di dalam pemahaman itu satu kehendak. Satu kehendak. Oke, saya kunci bang ya. Saya kunci. Ternyata dalam hal berkehendak, Tuhan itu maha berkehendak. Dalam Kristen ternyata Tuhan itu cuma satu kehendak. Jadi Tuhan itu tidak bingung. Yang satu berkehendak membuat bencana, yang satu berkehendak jangan buat bencana, tapi satu hakikat. Nah ternyata Anda juga sepakat. Berarti Tuhan itu cuma satu kehendak. Saya baca dalil dalam Yohanes 8 nomor 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Elohim. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ini yang yang berkehendak menjadi manusia menurut iman saudara siapa? Iya Bapa. Nah ini yang Anda anggapi menurut Yesus, aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Iya, itu Bapa, karena di dalam diri Elohim itu kita gambarkan ada satu kehendak. Iya, satu kehendak. Ada satu kehendak. Yesus datang, kalau dia adalah Elohim yang datang sebagai manusia, itu kehendak Elohim sendiri atau bukan kehendak Elohim? Oke, siap saya jawab ya. Pada waktu itu kan kita harus lihat konteksnya. Di saat itu Yesus Kristus berada di dalam kemanusiaan. Saudaraku, ini Yesus berkata kepada kaumnya Bani Israel, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti Yesus ini adalah sang yang maha berkehendak menjadi manusia, atau dia hanya manusia sendiri yang dikehendaki oleh sang yang maha berkehendak?
Oke, saya jawab ya Bang ya. Ya. Banyak ayat yang seperti itu Bang. Contohnya ketika orang menanyakan tentang hari kedatangannya, Yesus berkata tidak ada seorang pun yang tahu, baik malaikat-malaikat di surga maupun anak, hanya Bapa saja. Nah, banyak ayat-ayat yang seperti itu di dalam Alkitab kalau kita jumpai, itu bukan berarti menyatakan bahwa Yesus Kristus itu bukan sendiri, tapi Lah, tadi yang mengatakan bahwa Tuhan itu cuma satu kehendak siapa? Saya atau Anda? Elohim Yahweh itu yang tadi saya bilang di dalam Kalau Yesus itu adalah Elohim itu sendiri yang turun menjadi manusia, salah nggak Yesus ketika dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri loh. Lah, katanya kamu Elohim yang satu kehendak. Harusnya aku datang atas kehendakku sendiri. Itu baru Yesus adalah Elohim. saya jawabnya gini, kita harus mengerti konteks ayat tersebut. Orang-orang Yahudi itu mereka nggak akan percaya kalau hanya dengan satu saksi, ya kan? Seperti di Islam umumnya, ya kan? Jadi maksudnya saudaraku Yesus berbohong di sini. Bukan berbohong. Jadi gini. Tapi Di dalam budaya orang Israel itu, di dalam budaya orang Yahudi, kita harus mengerti, ya kan? Konteks itu harus ada dua saksi minimal, gitu. Jadi makanya kenapa disebut ada Bapa juga yang mengutus aku dan aku yang datang melakukan kehendak aku. Jadi ada dua pribadi yang sama-sama berkehendak, mempunyai rencana yang sama. lah, ini kita berbicara mengenai hakikat Tuhan, Abang. Jangan mengenai kenabian Yesus. Kalau kenabian Yesus memang minimal dua saksi. Yesus katakan itu dalam Yohanes yang sama, data 18, 17, 18, 19. Itu betul. Nah sekarang yang jadi permasalahan, ini berbicara mengenai hakikat Tuhan yang Anda katakan Yesus dua natur. Jangan lupa di situ, Abangku. Anda mengatakan tadi tanpa dalil Yesus dua natur. Nah kalau dia betul menambahkan natur kemanusiaan, berarti yang menjadi manusia ini adalah Elohim itu sendiri kan? Betul. Nah, Kalau terus itu kenapa sendiri, Yesus mengatakan aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri? bukan atas kehendakku sendiri, itu berarti memang mereka bersama-sama berkehendak mereka. Sekarang Tuhan Anda itu ada dua hakikat atau satu hakikat? Satu hakikat dengan tiga Satu hakikat, satu hakikat lagi. Sekarang yang satu hakikat ini menjadi manusia. Atau satu hakikat ini menciptakan manusia tanpa ayah. Mana yang betul? Oke, jadi yang menjadi manusia itu bukan hakikatnya Bang, tetapi pribadinya. Berarti yang menjadi manusia ini dia sendiri kan? Iya, dalam arti kan gini Bang, kita kan percaya bahwa di dalam diri Elohim yang jamak itu terdapat tiga pribadi. Kenapa Anda mengatakan jamak ya? Sementara Yesus sendiri mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Atas kehendak bersama-sama Bapa dan Anak. Lah, kok jadi bersama-sama abangku? Ini aneh ini. Ini jadi aneh ajarannya. Kok bersama-sama? Tadi katanya satu-satunya Tuhan, kata Yesus. Dan Yesus datang atas kehendaknya, bukan atas kehendaknya. Bahkan dia keluar. Berarti kalau Anda mengatakan dia bersama-sama, berarti Bapa dan Yesus sama-sama keluar dari Bapa. Jadi aneh abang ini. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Artinya, ini narasi saya Bang. Dengarkan. Artinya bahwa Sang Yang Maha berkehendak, titik dua, menghendaki Maria yang perawan melahirkan sosok ciptaan bernama Yesus tanpa ayah. Atau pandangan Anda, Yang Maha berkehendak menjadi manusia bukan atas kehendaknya sendiri. Robek kepala kita Bang. Yang Maha berkehendak menjadi manusia bukan atas kehendaknya sendiri. Gimana ini? Kemana harus saya benturkan kepala saya supaya saya sepahaman dengan Anda? Ayo abangku. Yang Maha berkehendak tidak berkehendak menjadi manusia. Dia menjadi manusia bukan atas kehendaknya sendiri. Yang gimana ceritanya? Saya harus gila, gimana caranya supaya saya gila, supaya saya bisa sama seperti Anda? Yang Maha berkehendak menjadi manusia bukan atas kehendaknya sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Bang, saya harus
Gila itu kayak mana caranya? Oke, saya rasa cukup. Mungkin ada tamu yang lain, silakan. Abang istirahat dulu. Halo, halo. Halo. Kirain pingsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinyalnya susah tadi nggak kedengaran, tolong diulang bang. Yang maha berkehendak menjadi manusia bukan atas kehendaknya sendiri. Itu gimana ceritanya? Yang maha berkehendak gimana? Yang maha berkehendak menjadi manusia bukan atas kehendaknya sendiri. Itu gimana? Atas kehendak siapa? Ya karena kan sesuai Filipi 2 ayat 6, Yesus Kristus itu kan mengosongkan dirinya dan tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu adalah hak yang harus dipertahankan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan Nomor 9-nya? dan mengambil rupa seorang hamba. Kan Nomor 9-nya? Coba Anda baca nomor 9-nya. ayat 9-nya apa itu? Nah, di situ kenanya bang. Itulah sebabnya Elohim sangat meninggikan Yesus. Nah, 2. Iya. Sekarang mana yang satu kehendak ini, yang mana yang betul? Mana yang betul ini? Ketika Kristus mengambil rupa hamba kan dia kan mengosongkan dirinya bang sebagai firman Elohim itu sebagai Iya, oke. Yang maha berkehendak mengosongkan diri. Masih ada nggak kehendak lain? Ya tetap masih ada dong. Lah, mengosongkan diri. Mengosongkan diri. Dan tidak kemudian mengosongkan diri dan mengambil rupa hamba. Dan tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim. Masih ada kehendak di sana? Jaringan. Masih ada kehendak ketika Sang Yang Maha berkehendak mengambil rupa manusia? Masih ada kehendak lain? Ya, iya secara kemanusiaan Kristus punya kehendak, tetapi secara ilahiannya abangku, yang maha berkehendak menjadi manusia. Setelah dia menjadi manusia masih ada yang maha berkehendak yang lain? ya kehendak hanya satu di dalam diri. Setelah yang maha berkehendak ini menjadi manusia, dia berbicara, aku yang maha berkehendak menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Atas kehendak Bapa. Yang jadi manusia ini bukan Bapa. Yang menjadi manusia itu firmannya Bapa, firman Elohim. Berarti pada diri Bapa ada dua kehendak. Enggak, Mereka katanya satu, kok mereka. Mana yang betul? Ini kok jadinya ke paganisme, abangku. Kenapa jadi Romawi Yunani nih? Elohim itu Elohim yang maha berkehendak menjadi manusia, tapi bukan atas kehendaknya sendiri. Gimana ini? Intinya mereka satu. Kok mereka kalau satu, bang? Kalau satu dia. Ya, tapi memang di dalam Alkitab itu memang mendefinisikan diri Elohim itu memang seperti itu. Ada kejamakan, Pak. Ada kejamakan, tapi Anda tidak bisa memberikan solusi. Yang maha berkehendak memiliki satu kehendak. Ketika Anda mengatakan yang memiliki satu kehendak ini adalah Yesus itu sendiri, faktanya Yesus yang memiliki satu kehendak berkata bukan atas kehendakku. Lalu atas kehendak siapa? Anda menjawab kehendak Bapa. Berarti ada dua kehendak. Ada dua kehendak atau satu kehendak, abang? Ya, Bapa, Firman, dan Roh Kudus kan satu. Satu kehendak kan? Abangku, pencipta langit dan bumi yang maha kuasa ini ada berapa kehendak dalam dirinya? Satu kehendak. Satu kehendak. Satu kehendak ini menjadi manusia. Betul? Ya. Terus kenapa dia lupa ingatan? Dia mengatakan aku menjadi manusia bukan atas kehendakku. Lalu atas kehendak siapa? Bapak lu. Bukannya dia bapak? Hah?
Tapi kan jadi seperti pemahaman orang Wanes. Ya enggak, maksudku Anda memaksakan kemudian menjadi oneness pun tidak bisa. Kenapa? Karena Yesus ini bukanlah dia sang yang maha berkehendak. Bukan masalah mukjizatnya, tapi masalah kedatangannya di atas muka bumi ini ternyata bukan atas kehendaknya. Lalu atas kehendak siapa? Bapak. Lah, berarti Yesus ini bukan Bapa pada hakikatnya. Harusnya kalau Yesus ini adalah Bapa, aku datang atas kehendakku sendiri. Masih ada nggak kehendak di atasnya? Nggak ada. Akulah sang yang maha berkehendak itu. Faktanya, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Subhanallah. Yesus hamba Allah. Gini, oke, sebentar. Begitu saudara. Ya, lanjut. Oke lah. Saya turun dulu, nanti kapan Baik. lagi Bang ya. Silakan Abah. Tunggu bentar. Supaya dapat hidayah itu dari Gurunda diingat-ingat. Aku mau nanya ini satu soal satu hakikat tiga pribadi. Nanya dikit ya. Boleh. Kalau Zeus, Poseidon, sama Hades, hakikatnya apa? Oh, saya nggak pelajari mereka itu. Oke, ini aku kasih tahu hakikatnya dewa. Ada berapa pribadi itu hakikat dewa itu? Terbingung-bingung dia. Yang pemahaman orang Yunani ya. Iya, kalau orang Yunani kan ada 3 tuh. Itu satu hakikat dewa. Pribadinya ada 3. Zeus, Poseidon, sama Hades. Nah, itu pagan atau samawi itu. Gitu aja paling. Sebelum turun aku juga mau tanya satu aja boleh Bang Avengers? Iya, silakan. Oke, kalau 3 pribadi itu apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan, Bang? Ketiga-tiganya ilahi. Berarti ketiga-tiganya Tuhan. Tuhan itu adalah kata sandang yang Berarti Tuhan nggak ilahi. Kenapa? Berarti Tuhan bukan ilahi. Gini Bang ya, saya kurang menguasai permainan kata-kata bahasa. Kalau untuk menanya permainan kata-kata bahasa mungkin ke apologet yang lain seperti Jackson Depore, seperti Ya, jadi kesimpulannya Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiga-tiganya bukan Tuhan ya? ketiga-tiganya adalah ilahi. Nah, berarti ketiga-tiganya Tuhan. Tuhan di dalam pengertian orang Islam dengan Tuhan di dalam pengertian orang itu berbeda Bang. Ya sudah. Udah. Iya. Ya udah gitu aja Gurunda, Afan Gurunda. Tafadhal Gurunda, lanjut. Lanjut. Saya turun ya Bang Juma ya. Bentar dulu Bang, kalau Ya, saya satu Bang. silakan. Bang, izin Bang. Iya silakan. Bang, apa yang menyebabkan terjadinya hujan? Conge. Saya hubungannya dengan kitab suci orang Kristen, jadi saya nggak jawab ya. Ada yang mau ditanyakan ya? Kalau nggak saya mau turun nih. Ya udah kalau begitu Tuhan Anda 3 apa 1? Tuhan saya satu. Apa? Tuhan 1, siapa namanya? Yahweh Yeshua HaMashiach. Yahweh Yesua. Banyak banget. Banyak itu. Nama depan semua itu. Ya itulah di dalam diri Elohim yang kami percaya terdapat kejamakan, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oh, jadi Tuhanmu jamak. Itu Tuhan atau grup WhatsApp? Giliran ditanya ketiga-tiganya Tuhan nggak mau ngomong Tuhan. Giliran ditanya Bang Hadi berapa Tuhan? 1 Tuhan. Mau ngomong Tuhan. Gimana ini Bang Hadi? Maka apa makanya ikutin dulu. Oke, Apakah bro, satu lagi bro, apakah tubuhnya Yesus adalah Tuhan? itu kemanusiaannya, dagingnya, secara Oh, jadi dagingnya Yesus bukan Tuhan. ya kemanusiaannya, kemesiasannya. Jadi manusianya Yesus bukan Tuhan. Saya rasa itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang sering dilontarkan oleh Donitan ya, dan itu yang sering membuat orang yang berhadapan dengan Donitan itu jadi bingung. Saya rasa saya juga tidak akan menjawab Anda juga bingung.
Thank you. Oke, silakan Anda pecahkan teka-teki bingung ini ya. Oke. Wah, dia turun dengan kebingungan gimana sih Bang Juma? Aduh, ya Allah, terakhir dengan bingung turun.